kedewasaan spiritual atau kedewasaan rohani atau kedewasaan iman itu tidak bergantung kepada panjangnya usia, juga tidak bergantung kepada lengkapnya pengetahuan. Ternyata aku melihat dan yakin kedewasaan spiritual itu bergantung kepada pengalaman hidup setiap orang beriman. Melakukan kebenaran dan kebaikan dalam perjuangan yang tak habis-habisnya melalui badai kehidupan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, sebagaimana telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Halo kawan, apa kabar Anda semua? Salam hangat dari Studio Yayasan Terang Warta Rohani, Kota Batu, Jawa Timur. Saya Freddy Magitan, bersama Anda lagi dalam acara On The Way in the Journey of Faith. Pada edisi hari ini, saya akan membawakan sebuah refleksi yang saya beri judul Dia, Yesus dalam Cerita Hidup. Dan setelah itu akan saya sajikan sebuah lagu rohani yang indah buat Anda yang berjudul Pakailah Aku Tuhan. Oke, selamat menikmati, selamat merenungkannya. Iya, aktif berbagi pengetahuan ilmiah, asik bukan? Beradu argumentasi akademik, teologis. Wah, ini lebih asik lagi. Dan berbagi narasi tentang tokoh Yesus Kristus. Baik tentang kemanusiaannya maupun tentang keilahiannya. Aduh, ini sangat baik, sangat penting dan benar-benar amat menarik. Nah, semua itu sesungguhnya mengasihkan dan tentunya membanggakan pula. Apalagi kalau narasi dan argumentasi yang dibagikan itu diakui dan dipuja-puji orang. Wah, sepintas terasa diri ini seperti murid yang paling andal sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus. Layaknya diri ini seperti berada dalam kenikmatan seorang peselancar yang terampil dan akrobatik menari-nari di atas ombak. Namun, boleh jadi semua itu tak lebih dari scratching on the surface. Cuma meraba-raba di permukaan saja. Tetapi, bagai lidah yang baru saja menikmati aneka makanan favorit, begitu pulang, segera pula terlupakan blas. Seperti apa lezatnya, seperti apa taste-nya. Tetapi kalau aku sendiri nih, aku yakin bahwa mengenal, percaya, cinta, dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus tetap membutuhkan pengalaman. Yaitu pengalaman hidup yang personal bersama Yesus di tengah-tengah kolektivitas hidup bersama saudara-saudara seiman. Dan tentu juga pengalaman di tengah-tengah kolektivitas hidup bersama sesamaku, umat manusia ciptaan Allah. Kawan, aku meyakini betapa pentingnya pengalaman bersama Yesus di saat berjalan di jalan yang rata, di saat menapaki kerikil-kerikil tajam, dan ketika mendaki gunung yang terjal atau menuruni lembah yang curam. Aku rasa betapa pentingnya pengalaman bersama Yesus di dalam duka maupun suka.
Karena itu aku suka mendengarkan atau membaca narasi sederhana dan kisah unik dari anak-anak manusia. Siapa saja yang dengan iman mereka hidup di dalam dan bersama Tuhan Yesus. Aku suka menyimak bagaimana dengan penuh kerelaan dan komitmen mereka melakukan sebisa mungkin apa saja perintah Tuhan. Dan aku bahagia melihat dan menyaksikan bagaimana dengan cinta yang tulus pula mereka menyalurkan kasih Tuhan Yesus dalam hal apa saja kepada sesama ciptaan. Karena melalui kisah-kisah mereka, aku dapatkan pengertian dan kesegaran rohani. Meskipun kadang-kadang aku tertawa karena lucu. Dan tak jarang pula aku ikut menangis karena sedih ketika mendengarkan mereka bercerita dengan polos, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Ya, melalui kisah hidup saudara-saudaraku, teman-temanku, sahabat-sahabatku, nampak jelas bagiku siapa sebenarnya Yesus Kristus. Dalam sejarah hidup manusia, menembusi segala zaman, melewati setiap periode waktu dan musim-musim yang berganti. Akhirnya kawan, aku tiba pada sebuah kesimpulan bahwa kedewasaan spiritual atau kedewasaan rohani atau kedewasaan iman itu tidak bergantung kepada panjangnya usia, juga tidak bergantung kepada lengkapnya pengetahuan. Ternyata aku melihat dan yakin kedewasaan spiritual itu bergantung kepada pengalaman hidup setiap orang beriman. Melakukan kebenaran dan kebaikan dalam perjuangan yang tak habis-habisnya melalui badai kehidupan. Kawan, aku pun teringat akan ayat-ayat firman Tuhan yang tertulis dalam surat Kolose pasal 2 ayat 6-7. Begini bunyinya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, sebagaimana telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Baiklah kawan, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Saya doakan semoga ada sentuhan surgawi di hati Anda. Inilah lagu Pakailah Aku Tuhan, lantunan suara Nafiri Trio dipersembahkan oleh Lois Nauli. Anda bisa menikmati lagu ini sepenuhnya di YouTube. Dan akhirnya, saya Freddy Makitan pamit dulu. Sampai berjumpa lagi di acara yang sama. On the way in the journey of faith. Blessing to you all. Engkau dari segalanya, indahnya hidup ini bila bersamamu. Aku merasa hidup ini tak tentram, resah selalu menjagaku. Inilah aku Tuhan, berserah padamu. Adakah
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.